saya punya filosofi karena jarak hanyalah sesuatu yang berputar dalam kepala kita. Jadi mau sampai mana kamu berjalan, mau sampai mana kamu berbuat, itu hanya berputar dalam kepala kita. Kamu bisa lakuin itu sesukamu, kamu bisa jalan dengan hatimu, dan semua itu bisa kamu wakili dengan bagaimana kamu menikmatinya. Saya Haris Fatur Rahman, kelahiran Surabaya 25 Januari 90. Saya owner dari Smoke Bed Garage, bengkel yang saya buat atau saya tekuni di awal 2013 sampai sekarang. Dan ini bisa jadi passion saya yang baru. Dan saya menciptakan beberapa motor, bukan beberapa lagi, tapi jumlahnya sudah puluhan. Karya-karya saya juga sudah tersebar di beberapa daerah tentunya. Sejauh ini saya menekuni custom culture untuk kemajuan custom culture di Indonesia. Beberapa karya juga sudah saya ciptakan. Dan ke depan saya ingin membangun skena yang lebih besar lagi untuk custom culture di Indonesia. Kemudian saya juga sudah mulai mengulik custom culture ini isinya apa sih? Kemudian saya menemukan bahwa custom culture ini emang sesuatu yang udah ada sejak dulu. Tinggal mengulik aja buat tahu apa isinya. Kemudian saya tertarik untuk menekuni itu. Coba-cobalah bikin motor kecil-kecilan dari bahan bebek waktu itu kayaknya. Setelah udah jadi, riding segala macam, nikmatin hasilnya. Kemudian, akhirnya di situ timbul rasa, kayaknya ini bisa jadi passion baru nih kayaknya. Dan pada saat itu saya putuskan untuk saya memutuskan untuk jadi builder di awal 2013. Untuk perkembangan custom culture di Surabaya tentunya barometernya tetap mengarah ke Yogyakarta, karena di Yogyakarta tuh ada event yang namanya Custom Fest. Custom Fest ini range-nya udah luas banget, bahkan orang-orang atau builder-builder Amerika pun sering mengamati event di Custom Fest. Orang-orang ini juga mengapresiasi karya-karya builder-builder di Custom Fest itu. Nah, berkat Custom Fest, skena ini kan berkembang terus tuh, dari Jogja terus jalan ke Solo, jalan ke Bandung segala macam, terus akhirnya masuk ke Surabaya. Nah, kultur ini atau culture ini kalau bilang ya, itu bisa besar di Surabaya itu memang karena kita sebenarnya punya ujung tombaknya. Custom culture di Surabaya itu ada di Custom Land. Kita punya Custom Land, salah satu event yang sama kayak Custom Fest. Jadi teman-teman di Surabaya itu kalau mau menyintain karya atau nge-build sesuatu itu gimana sih nunjukinya, nggak perlu jauh-jauh di Jogja. Kita punya Custom Land yang kita adain di tiap tahun. Kalau perjalanan saya selama jadi builder untuk membangun motor-motor custom, mungkin kalau mau flashback di era-era 2013 ke atas, mentok 2017 lah, itu paling rame itu stylenya di cat style atau biasa kita sebut street tracker. Terus ada lagi yang cafe racer, itu paling rame waktu itu. Tapi semakin kesini arahnya semakin orang tuh kan bisa dikatakan bosen ya. Kalau baca buku itu kan tentunya kalau udah habis perlu buku yang lebih berat referensinya atau yang lain. Itu akhirnya kalau dalam custom culture, kalau dalam motor-motor di Surabaya itu sekarang yang lagi musim di 2-3 tahun ini emang chopper stylenya. Chopper ini udah hype banget karena mungkin efek dari presiden kita Bapak Jokowi itu, beliau mengadopsi chopper dari salah satu bengkel di Jakarta. Mungkin karena itu akhirnya style chopper ini jadi style yang diminati banget sekarang di Surabaya. Jadi secara nggak langsung yang ada di bengkel-bengkel saya ini udah ada 4 antrian chopper yang mau saya bangun. Bagaimana cara menikmati motor custom kalau udah ngebangun, terus nikmatinya gimana? Nah, buat teman-teman yang ragu untuk nggak punya teman buat motoran,
Di Surabaya itu ada movement yang namanya Manasi Ride. Manasi Ride ya. Manasi Ride itu sebuah pergerakan atau ajakan kita untuk motoran bareng. Bukan hanya keliling-keliling kota atau riding di beberapa daerah dekat-dekat Surabaya, tapi lebih ke kita lebih mengutamain hal baik ya. Kita berbuat hal baik. Apa itu hal baiknya? Jadi ngomongin custom culture itu kental dengan industri kreatif. Nah, kita mau nih keduanya tuh seimbang. Makanya kita bikin Manasi Ride yang isinya bukan hanya orang-orang main motor, tapi juga ada penggiat-penggiat kreatif di situ. Mulai yang tukang paint strip yang bisa garap-garap gambar-gambar di tangki. Ada anak-anak mural juga yang gambar-gambar di tembok segala macam. Ada pekerja industri kulit, bahkan sampai pembuat helm pun ada di Surabaya kan. Itu mereka pada join di Manasi Ride. Nah, berkat Manasi Ride mereka ini bisa bertemu, akhirnya kan jadi sebuah circle yang menguntungkan. Jadi beli helm di mana sih? Oh, ada di sini. Terus bikin motor di mana sih? Oh, ada di sini. Jadi berkat movement ini skena ini jadi terjaga. Nah, selain Manasi Ride, di Surabaya juga ada movement yang namanya Friday on Wheel. Oh ya, ulang lagi. Kalau Manasi Ride kita ridingnya minggu pagi, lebih ke minggu pagi atau momen-momen tertentu kalau ada event. Kalau Friday on Wheel yang saya sebut tadi, ada Friday on Wheel ini juga movement motoran, tapi dia bergeraknya malam, Jumat malam. Kalau saya jelasin kenapa harus malam, karena menurut si pembuat movementnya ini, weekendnya biker tuh hari Jumat. Karena kalau hari Sabtu bisa nikmatin waktu sama keluarga. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa riding sama Manasi Ride di minggu pagi, bisa join di Friday on Wheel di Jumat malam. Di beberapa tahun belakangan, 2 atau 3 tahun, saya mengamati bagaimana peminat motor custom di Surabaya. Apalagi setelah ada Manasi Ride ya tentunya. Kita bikin sebuah movement yang orang tuh bakal tertarik untuk gabung. Yang semula ikut pakai motor matic, dia akhirnya tertarik gitu loh, untuk bikin atau beli motor custom. Kuncinya apa? Untuk bisa join lagi di Manasi Ride. Nah, untuk ketertarikan masyarakat di Surabaya sih cukup pesat sih ya. Dari awal saya membengkel di 2013 sampai sekarang di 2020, kayaknya makin pesat. Didukung juga dengan dealer-dealer yang menyediakan motor-motor baru yang bentuknya udah custom. Kayak ya gitulah, saya nggak mau sebut merek sih, cuman kalian pasti tahu beberapa motor yang dari pabrik itu sudah bentuknya klasik kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu semacam komoditi yang baru juga untuk custom culture. Jadi orang yang nggak mau untuk nunggu bikin motor lama, akhirnya beli jadi aja lah kayak gitu-gitu. Jadi peminatnya banyak banget di 2020 ini. Kalau saya diberikan pertanyaan untuk Mas, siapa sih idolanya Mas Haris untuk builder motor? Nah, sebenarnya saya cinta banget sama Indonesia. Jadi ada acara yang ada di Jepang namanya Yokohama Custom Show. Itu builder kita dari Jakarta, dari Jogja, dari Bali, itu mereka semua join di acara tersebut dan masing-masing ngeluarin karya yang terbaik. Jadi waktu itu Indonesia itu ngirim beberapa motor, ada sekitar 7 motor, kurang lebih 7 atau sampai 10 lah. Itu judulnya Indonesian Attack. Nah, di Indonesian Attack ini emang jago-jago banget yang dikeluarin. Ada karya dari Kedux Garage yang ada di Bali. Kemudian ada karya dari Kick Ass Chopper yang ada di Jakarta dan teman-teman yang lain. Dari Jogja juga ada juga yang Queen Leka Chopper, itu juga keren banget karyanya. Jadi kalau dibilang ngefans nggak sama builder dari luar negeri, kayaknya kejauhan ya. Lebih ngefans dulu aja sama apa yang kita punya di Indonesia. Kita nggak kalah kok. Di Jepang juga karya dari salah satu builder di Indonesia ini juga dapat apresiasi tinggi dari si penyelenggara acara waktu itu. Jadi bangga banget sih jadi warga Indonesia yang punya mereka ini. Arahnya sih emang custom culture di Indonesia ini emang jangan sampai kalah gitu sama negara-negara lain. Ke depan sih saya yakin Indonesia pasti bisa
seperti negara-negara yang lain. Ada dua tokoh yang saya kagumi untuk ranah custom motor di Indonesia. Yang pertama ada Veroline dari King X Chopper yang di Jakarta, dan yang kedua ada Kedux Garage yang ada di Bali. Jadi kalau saya boleh bilang, si Bor ini, panggilannya Bor si Vero tuh. Jadi si Bor ini itu emang ngawalin karirnya emang dari muda banget. Dari bapaknya dia udah main motor, dan genre-genre yang dia buat itu larinya emang ke Amerika-Amerikan gitulah modelnya. Jadi emang dia punya ciri khas dari frame, dari bentuk segala macam, dari catnya juga itu masih yang kayak apa ya, era-era di tahun-tahun old school gitulah dia artinya. Kalau yang di Bali, Kedux itu dia punya warna berbeda dari yang di Vero. Kenapa? Karena si Kedux ini dia sebelum membuat motor dia adalah pembuat patung dan dia pembuat ogo-ogo. Nah, jadi tiap kali sentuhan karya yang dibuat oleh dia itu emang gila sih, kalau saya bilang tuh gila. Jadi emang bener-bener karya yang sebenarnya nggak pernah terpikirkan oleh orang lain, tapi dia bisa buat karena dia biasa buat patung ya. Jadi sentuhan atau ornamennya tuh kental dengan kebali-balian. Jadi Kedux ini juga karyanya juga nggak kalah juga sama si Vero. Kalau di custom pace, siapa yang menjuarai di tiap tahun, si Kedux udah tahun ketiga ini dia juara 1 terus. Tapi kalau ngomongin karya, itu balik lagi ke selera. Veroline juga keren, si Kedux juga keren. Keduanya punya spesifikasi sendiri sih. Kalau menurut saya dua orang itu yang emang menonjol di Indonesia. Melihat perkembangan custom culture di Surabaya, bagi saya pribadi udah seneng banget ya, karena saya mengawali karir di 2013 sampai sekarang saya amatin skena ini makin gede, makin baik, dan makin rukun tentunya. Dan pesan buat penggiat industrinya maupun pelaku di custom culture-nya, mulai industri kreatif sampai buildernya pun atau penikmatnya bahkan, itu pesannya satu sih: gunakan motor atau apapun yang dibuat dari hati itu dengan baik. Apapun itu, kita bergerak bersama untuk kemajuan kota kita. Jangan memandang tentang motornya, tapi kita memandang tentang motor ini bisa menyatukan. Motor ini jadi salah satu media untuk kita punya gagasan, kita punya ide-ide baik, kita bisa satukan di situ. Jadi jangan lihat motor dengan kalimat yang sering kita dengar dengan arogansi atau segala macam. Itu udah nggak zaman ya. Jadi pergunakan motor ini dengan arah yang baik, dengan ajakan yang baik pula, semua demi bergerak bersama dan untuk kebermanfaatan.